Yang tertawa ini 3 eh. Jangan tertawa tuh dia bilang. Bapak ya? Kita aja tertawa. Bapak ya? Diam. Oke. Selamat pagi adik-adik siswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat-sehat karena di kala pandemi COVID-19 ini kita diharuskan untuk mengikuti kegiatan protokol kesehatan dari pemerintah, usahakan jaga jarak, tetap pakai masker, dan kalau tidak ada hal yang mendesak, jangan keluar rumah. Dan walaupun kita masih menghadapi pandemi ini, semoga minat belajar dari adik-adik siswa itu tetap masih semangat. Karena walaupun pembelajaran kita pada hari ini tetap cuma memakai tetap muka online, semangat belajar kita jangan pernah kasih kendor. Tetap semangat ya. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membukanya dengan doa dan Bapak minta salah satu siswa, Parisada Lending, untuk membuka pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi silakan untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Terima kasih ya, terima kasih atas pembukaan doanya. Jadi sebelum mulai, Bapak akan mengecek kehadiran, akan memberitahu bagaimana akan memberitahu bagaimana untuk mengisi absen. Boleh berdiam dulu, Mak. Mak, bisa dilihat? berdiam. Sebenarnya bisa dilihat, ini cara untuk mengisi absen pada hari ini. Dengan menggunakan Google Form. Jadi di sini ada alamat email yang perlu kita taruh. Alamat email. Baru ada hari dan tanggal. Mata pelajaran apa. Nama guru. Nama siswa. Kelas. Absensi. Dan bukti pembelajaran. Bukti pembelajaran ini adalah bukti screenshot dari pertemuan lewat aplikasi Zoom ini. Jadi sudah jelas untuk kehadiran absennya. Sudah tahu bagaimana? Tidak ada yang dipertanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Jelas dapat dilihat? Dapat dilihat jelas? Adik siswa? Bisa, Pak. Oke. Tuh, Pak. Sudah, Bapak. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem operasi jaringan dengan mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11 PKJ semester ganjil. Ada yang pernah dengar apa itu sistem operasi jaringan sebelum kita mulai? Ada yang pernah dengar? Sudah atau belum? Belum ya? Sudah. Kalau belum? Belum tahu arti. Oke. Sistem operasi jaringan ini terbagi dari dua kata, sistem operasi dan sistem operasi. Sistem itu pertama adalah sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, saling berkumpul,
saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Jadi itu sistem operasi. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sistem operasi jaringan. Dengan kompetensi dasar menerapkan sistem operasi jaringan dan IPK-nya menjelaskan sistem operasi jaringan, menjelaskan macam-macam sistem operasi jaringan, menentukan cara instalasi sistem operasi, dan terakhir mengoperasikan sistem operasi jaringan. Dengan tujuan pembelajaran, dengan diskusi kelompok, peserta didik itu mampu menjelaskan sistem dan macam-macam sistem operasi jaringan dengan tepat, serta dengan adanya tayangan gambar dan video, peserta didik bisa menentukan cara instalasi sistem operasi dengan benar. Kemudian dengan tayangan gambar dan video, peserta didik dapat mengoperasikan sistem operasi jaringan dengan benar. Serta melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa mengikuti langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan dengan tepat. Kemudian dengan disediakan komputer dan virtual mesin, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi jaringan menggunakan virtual mesin dengan tepat. Kemudian melalui simulasi instalasi sistem operasi jaringan di virtual mesin, peserta didik bisa melakukan pengecekan hasil instalasi sistem operasi jaringan dengan baik. Dan terakhir, dengan diskusi dan simulasi sistem operasi jaringan, peserta didik bisa membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan dengan benar. Kemudian ini termasuk pada pembelajarannya, sistem operasi jaringan ini adalah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Karena sistem operasi ini dirancang secara khusus untuk mendukung suatu jaringan. Pada umumnya, sistem operasi ini terdapat pada sebuah server pada jaringan komputer. Kemudian dari fungsi sistem operasi jaringan. Fungsi sistem operasi jaringan ini ada 4. Pertama ada manajemen perangkat keras, kemudian ada manajemen file dan folder, ketiga ada manajemen interaksi user, dan keempat ada manajemen aplikasi. Ini dimaksud fungsi dari sistem operasi jaringan. Kemudian ada macam-macam sistem, ada macam-macam jenis sistem operasi jaringan. Pertama ada yang disebut sistem operasi jaringan berbasis GUI atau Graphical User Interface, sistem operasi jaringan berbasis teks, sistem operasi jaringan closed source, dan sistem operasi jaringan open source. Kemudian yang pertama ada sistem operasi jaringan berbasis GUI. Sistem jaringan berbasis GUI ini adalah sistem operasi jaringan yang tampilan antarmukanya didesain dan memiliki tampilan yang lebih atraktif, sehingga membuat pengguna komputer lebih nyaman dan menyenangkan. Kemudian di bawahnya ada macam-macam sistem operasi jaringan berbasis GUI seperti Linux Red Hat, Windows NT, Windows 2000, Windows Server, dan novel hardware. Berikutnya ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan ini proses instalasinya pengguna atau user diharapkan untuk menghafal perintah DOS. Perintah DOS ini seperti perintah yang kita lihat di command prompt. Tampilannya hitam putih seperti yang di command prompt, kemudian digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Ada jenis-jenisnya yang di bawah. Sistem operasi jaringan berbasis teks. Yang pertama itu ada Linux Debian, ada Linux SUSE, ada Sun Solaris, ada Linux Mandrake, dan Unix. Kemudian berikut ada sistem operasi jaringan closed source. Sistem operasi jaringan closed source ini adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source ini hanya terdiri dari file binary
tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Kemudian di bawahnya juga ada macam-macam sistem operasi jaringan berbasis closed source seperti Microsoft DOS, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, dan Windows Server 2003. Sistem operasi jaringan terakhir adalah sistem operasi jaringan open source. Sistem operasi jaringan open source ini adalah perangkat lunak atau software yang bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan, dan bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Jadi macam-macam sistem operasi jaringan berbasis open source ini seperti ada Unix, BXD, GNU Linux, Sun Solaris, Fedora, Linux Ubuntu, Red Hat, dan Debian. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Ada? Bapak. Yang lain? Enggak. Yang lain pertanyaan ada? Dari materi yang sudah dijabarkan tadi ada pertanyaan? Ada Bapak. Oke, silakan. Bapak, apa itu perbedaan antara sistem operasi jaringan dengan sistem operasi pada umumnya, Pak? Oh, Perbedaan sistem perbedaan dengan sistem operasi jaringan dengan sistem operasi biasa. Itu? Iya. Oke. Perbedaannya adalah sistem operasi jaringan ini selain memiliki fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi pada umumnya, sistem operasi ini dilengkapi dengan berbagai layanan atau servis yang berguna untuk mengelola jaringan. Sedangkan sistem operasi pada umumnya ini merupakan perangkat lunak sistem operasi yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Sistem operasi yang pada umumnya ini tidak dilengkapi dengan servis untuk mengelola jaringan, tidak seperti pada sistem operasi jaringan. Jadi itu perbedaan dari sistem operasi jaringan dan sistem operasi biasa atau sistem operasi pada umumnya. Oke, sudah jelas? Ada yang lain? Oke, Bapak. Ada yang lain? Sudah tidak ada? Enggak, Bapak. Oke, kalau sudah tidak ada, Bapak sudah membuat lembar kerja dari peserta didik yang sudah Bapak bagikan ke WA masing-masing. Tinggal klik saja link ini. Oke, lembar kerjanya seperti ini. Tiap siswa ada password tersendiri yang Bapak sudah berikan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya, oke, ini sudah ada soal berbentuk pilihan ganda, ada sekitar 10 nomor. Kemudian dari penilaiannya, kalau dia benar mendapat nilai 10 poin. Jadi karena ada dia 10 nomor, maka jumlah semuanya ada 100 nomor. Jadi untuk sekarang peserta adik-adik siswa, peserta didik silakan masuk ke web yang sudah Bapak link web yang sudah Bapak bagikan dan mengerjakan lembar kerjanya sekarang. Silakan. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai dari tugas tadi? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Saya selesai.
Jadi untuk sekarang Bapak akan membuat kelompok. Bapak akan membuat kelompok, dan setiap kelompok itu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi silakan dengarkan nama-nama kelompoknya. Oke, sudah. Ini nama-nama kelompoknya sudah dibagi. Dan silakan untuk berdiskusi kelompok. Dan mendiskusikan tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Jadi sudah ada yang bisa membacakan rangkumannya, hasil diskusi kelompoknya. Sudah ada, karena ini sudah 40 menit. Sudah ada yang bisa membacakan? Iya, Pak. Yes, silakan. Ya, jadi operating system atau sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Oke. Bagus sekali. Terima kasih atas rangkumannya. Jadi itu akhir dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak akan menyimpulkan lagi hasil kesimpulan kita pada hari ini. Jadi ini rangkuman kita pada pembelajaran hari ini. Sistem operasi jaringan itu merupakan rangkaian komponen operasi yang ditujukan guna menangani problematika seputar jaringan itu sendiri, yang berfungsi untuk pengendalian akses terhadap perangkat keras, pengelolaan file dan folder, kemudian sebagai manajemen interaksi user, kemudian sebagai manajemen aplikasi user, dan mempunyai 4 jenis yang biasa dipakai, yaitu sistem operasi jaringan berbasis GUI, sistem operasi jaringan berbasis teks, dan sistem operasi jaringan berbasis closed source, dan sistem operasi jaringan open source. Jadi itu rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang metode-metode cara instalasi sistem operasi jaringan. Jadi ada 4 metode yang akan kita pelajari tentang bagaimana kita menginstal sistem operasi jaringan. Jadi terima kasih sudah mengambil bagian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak akan menyudahi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Tetap jaga jarak, pakai masker, tidak usah keluar, tidak keluar rumah kalau tidak ada hal yang mendesak. Jangan lupa membantu orang tua, tetap semangat. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Dan Bapak minta kesediaan dari Yeremia Ratak untuk menutup kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai.
Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih semua. Yang siswa-siswa boleh. Tugas kena salam nih ada lihat tuh tugas. Ada tugas tuh nih ada lihat. Ya Bapak. Ya Bapak. Sudah ada bapak-bapak lain. Sudah ada ini ada buka ini. Sudah ada bapak-bapak lain. Sekarang kami. Kalau salam nih ada lihat sah.